Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bil ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa untuk banyak mengumandangkan kalimat tahmid kehadiran Allah Azza wa Jalla, di mana kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah sholat subuh dan kajian subuh pada pagi hari ini. Salawatullah wassalamuhu tercurah kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah rahimakumullah, di dalam kuliah subuh kali ini waktunya hanya setengah jam mungkin maksimal, karena nanti kita harus mengikuti kajian akad pagi di Balai Muslimin Taman Siswa Mojokerto yang diadakan oleh Majelis Tabligh Kota Mojokerto. Untuk pagi hari ini kami menyampaikan judul Al-Ghalib dan An-Nasr. Apa itu? Yaitu Allah Maha Menang dan Allah Maha Penolong. Al-Ghalib An-Nasr, ya. Di dalam salah satu surat di Al-Quran, yaitu surat Yusuf ayat 21, dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallahu ghalibun. Jadi ada kata-kata ghalibun ala amrihi walakinna aksarun nasi la ya'lamun. Dan Allah itu berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuinya. Jadi berkuasa di sini maha memberikan kemenangan kepada hambanya, hanya manusia yang mungkin belum tahu. Al-Imamu Al-Qurtubi, beliau mengatakan bahwa wajib bagi setiap mukallaf, setiap kita yang merasa beriman, itu wajib mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu Al-Ghalib, Maha Menang, tidak terkalahkan secara mutlak. Dan orang yang berpegang teguh dengannya, maka dia juga akan menang meskipun semua penduduk-penduduk bumi melawannya. Jadi kalau sekarang terjadi pertikaian, contoh yang jelas adalah di Palestina. Orang-orang Palestina itu sudah yakin, seyakin-yakinnya, ya, kalau Allah itu maha memberikan kemenangan, maha memberikan kemenangan kepada kita sebagai orang yang beriman. Apapun itu persoalannya, termasuk nanti kalau memang kita umat Islam di Indonesia ini benar-benar beriman di dalam rangka memenangkan Pilpres 2024 yang akan datang, ya mesti menang, ya. Nah, sehingga kan orang-orang itu tidak semuanya memahami itu, ya. Alah, masuk mesti menang lah.
Orang-orang tidak berpikir bahwa di atas itu ada Tuhan kita Allah yang maha memenangkan segala sesuatu, ya. Meskipun semua penduduk bumi itu melawannya, siapapun itu, ya. Israel itu melawan Hamas. Ketok-ketoke sakjane ya ancene nek didelok kalah koyok-koyoke wong Palestina anjane dibom ngawur, arek cilik dibom, rumah sakit dibom, sekolahan dibom, ya mesti ae ketoke banyak korbannya, ya banyak korbannya. Tapi padahal di dalam Al-Quran dijelaskan apakah mereka itu mati, orang-orang yang gugur di medan perang itu tidak, mereka itu di sana hidup. Bahkan di ayat-ayat yang lain dalam sebuah tafsir itu orang-orang yang sudah mati kena bom itu mereka anak kecil semua. Di alam barzah itu mereka hidup dan bahkan dihidupkan oleh Allah di dalam beberapa hadis itu berupa burung-burung yang berwarna hijau yang dia bisa terbang ke sana ke sini di alam barzah itu bebas merdeka, ya. Enggak dihukum, tidak ada hukuman kubur, tidak ada siksa kubur, mereka bebas karena menunggu saja, menunggu nanti kiamat. Mereka dihidupkan seperti burung-burung yang berwarna hijau, terbang ke sana kemari mencari makanan yang mudah dan seterusnya. Itulah pertolongan Allah. Jadi pertolongan Allah itu wajib diimani, ya. Di dalam surah yang lain yaitu surah Al-Mujadilah ayat 21 Allah berfirman, kataballah, ya, Allah telah menetapkan aku dan Rasulku pasti menang, kata Allah. Aku dan Rasulku pasti menang. Karena apa? Sesungguhnya Allah itu Qawiyyun Aziz, maha kuat, maha perkasa, ya. Jadi kalau kita nggak percaya bahwa Allah itu pasti memenangkan kita, yo gak bener lah, ya. Jadi kebanyakan di antara kita umat Islam itu gak yakin itu bahwa Allah itu memberikan kemenangan, ya. Memberikan pertolongan, memberikan kemenangan, gak yakin, ya. Padahal pertolongan Allah itu harus seyakin-yakinnya, ya. Harus seyakin-yakinnya, ya. Mana Al-Ghalib dan An-Nasir. Apa itu artinya? Al-Ghalib itu artinya yang bisa melakukan apa saja yang dikehendaki. Allah itu bisa melakukan apa saja yang dikehendaki, ya. Koyok-koyok gak mungkin melawan orang-orang yang berbau komunis. Koyok-koyok gak mungkin melawan 7 naga, 9 naga yang ada di kita. Koyok-koyok gak mungkin. Tapi nek orang-orang itu mau yakin dan seyakin-yakinnya dan berusaha keras, ya pasti menang, ya. Singgarai kan gak yakin itu apa? Gak yakin, kemudian dengan temannya itu saling sekut, apalagi yang mereka tujuan utama mereka itu hanyalah mencari, ya, mencari apa? Ya mestinya dia itu mencari supaya diwah orang, mencari popularitas, mencari semacam-macam itu, mencari jabatan, ya. Mencari jabatan gitu aja ya. Nanti nek misalnya jabatannya tidak diperoleh, ya, maka rumah sakit yang menyiapkan untuk orang-orang stres sudah disiapkan. Kalau tujuannya hanya mencari jabatan, ya, bukan mencari kemenangan, dan kemenangan itu dari Allah, ya siap-siap aja nanti, karena sudah disiapkan rumah sakit untuk orang-orang yang stres pasca pilpres, ya, pasca pilihan caleg nanti atau pilihan legislatif. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi artinya bisa melakukan apa saja yang dikehendaki oleh Allah. Tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Tidak ada yang bisa menolak hukumnya Allah. Kalau Allah sudah menentukan hukumnya kemudian dilanggar hukumnya itu,
maka ya tunggu tanggal mainnya. Tidak ada seorang pun yang memiliki kemampuan untuk menolak ketetapannya. Kalau sudah ditetapkan oleh Allah, orang-orang itu misalnya sudah nggak percaya dengan Allah, rusak, gempa bumi di sana, ya gempa bumi. Ya. Walaupun dikatakan sebenarnya Indonesia ini daerah Mediteran. Di bagian selatan niku nisore bumi itu rentan, gampang rusak, ambrol, gampang gempa bumi. Tetapi nek gurung wayahe manusianya baik-baik, manusianya beriman. Lalu Allah mengatakan, "Sik kon gak usah gempa dhisik, kon menengo ae kon. Bumi menengo, aja gempa dhisik." Ya gak gempa ya. Itu ketetapannya Allah ya. Jadi tidak ada seorang pun yang memiliki kekuatan untuk menghalangi apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan berjalan. Masa ditutup-tutupi kaya apa ya. Kasus Ferdi Sambo konangan ya. Konangan. Lah konangan tidak hanya sekedar pembunuhan, ternyata banyak jaringan-jaringan rahasia-rahasia yang dulu tidak terbongkar menjadi terbongkar. Tapi anjane menungso niku pinter, carane nutupi niku ya iso ae ya. Carane nutupi ya iso ae. Seperti kemarin kasus bagaimana salah satu caleg sing ngejek cowili ingusen itu kemudian bisa masuk lolos gara-gara usianya belum cukup. Yo apa carane hukumnya dirubah supaya salah satu calon presiden itu bisa masuk umure gorong. Apa carane ya. Lah biyen terjadi ngene-ngene termasuk banyak orang-orang para profesor ya yang ingin mencoba ya untuk menegakkan hukum. Ada berapa orang pinter itu ya dari beberapa universitas. Ya saiki yo silang suarane, gak ono beritane. Lah dikeki dhuwit 2 miliatan wong situ lah ya wis mingkem to lambene. Itulah kadang-kadang kesalahannya ya manusia sendiri. Sebenarnya Allah itu bisa menunjukkan jalan untuk menolong kita, tapi kadang-kadang ya memang manusia itu sendiri yang kadang-kadang untuk. Kemudian arti an-nasir maknanya adalah yang menolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sering kita gunakan sebagai zikir ya, doa. Karena itu semata-mata meminta pertolongan kepada Allah. Disebutkan di 4 tempat di dalam Al-Quran itu. Yang pertama di dalam surah Al-Anfal ya, ayat 40 ya. Jadi di sini yang sering kita baca itu ya, Anallaha maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir. Lah hasbunallah neng ndi? Hasbunallah dereng kula tulis. Coba kita cari hasbunallahnya itu ada di dalam surat Al-Baqarah. Ya saya coba buka. Ya. 173 insyaallah ada di sana. Memang Al-Baqarah napa Ali Imran? Insyaallah Ali Imran. Memang berbeda ayat. Ya ini. Nikmal wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil ya. Jadi terpisah itu ya. Yang satu tadi di Al-Anfal ayat 40 nggih. Gandengane niki awale biasanya nek awak dhewe wiritan niku hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung ya. Nah gandengane di ayat Al-Anfal di surat Al-Anfal tadi ayat 40 ni'mal maula wa ni'man nasir. Niku tengene Quran. Jadi siji yang pertama dari Ali Imran ayat 173, kemudian yang berikutnya ada yang di ini tadi yaitu Al-Anfal ayat 40. Mulane niki berkali-kali kita harus kita gunakan sebagai wiritan kita. Kalau kita mengalami musibah apapun ya, dulu waktu ada pandemi itu orang dianjurkan
membaca hasbunallah wa ni'mal wakil itu sampai beberapa kali ya, sampai beberapa kali di saat maghrib, di saat pokoknya waktu-waktu termasuk pas subuh seperti ini, untuk supaya pandemi itu segera hilang. Nah, orang-orang Palestina niku iki wis dadi segojangan, tidak hanya tiap sholat ben waktu sing diwaca ngene iki ya. Yang dibaca mereka adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Karena pertolongan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada di dalam surah An-Nisa. Di sini juga sama, Allah mengatakan wa kafa billahi nasiro, dan cukuplah Allah itu menjadi penolong ya. Kalau kita terjemahkan semuanya, Allah lebih mengetahui daripada kamu tentang musuh-musuhmu, dan cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu, dan cukuplah Allah menjadi penolong bagimu. Di dalam surat yang lain, surah Al-Hajj ya, ini juga dijelaskan sama ya. Dia adalah pelindungmu, maka dialah Allah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Bahkan di surat yang lain, wakil niki surate. Dan seperti itulah telah kami adakan bagi tiap-tiap nabi musuh dari orang-orang yang berdosa, dan cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Mpun kata ayat koyok ngene iki, tapi banyak orang yang tidak yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah itu adalah Maha Penolong. Dan segala urusan napa mawon, kok anake ngringi ya, njaluk ditukokno sepeda motor ya. Ya Allah, mintanya kepada Allah. Kok bojo gak mulih-mulih ya. Ya mintanya kepada Allah ya. Ini bojo gak mulih-mulih iki, jangan-jangan katut cewek lain iki. Nah, akhirnya salah kalau kemudian ngenes anake dicekoki racun situk-situk, mari ngono awake dhewe dicekoki racun, matek bareng sak anak-anake. Ini salah sekali itu ya. Oh, di televisi sudah banyak loh itu kasus-kasus seperti, hampir setiap hari itu ada kasus orang stres bunuh diri, itu hampir setiap hari. Dia itu gak mikir, nek Allah itu memberi pertolongan itu gak mikir gitu. Ya kenapa kok dia itu sampai seperti itu loh ya. Jadi sekarang ini banyak keimanan orang yang dipertanyakan, mencari pertolongan. Ono meneh sing wis iman, wis lunga kaji barang ping 21. Tapi nek ndonga ngenteni nang ngene kuburan-kuburan ya. Nek ndonga ngenteni kanca-kancane, ayo melok nang ndi? Kono nang wali A, wali B, wali C. Lho sampean kok ngono? Iya aku nek ndonga nduk kuburane para wali iku, wah kusuk kusuk ngono. Kusuk. Jadi nek ndonga nang masjid itu gak kusuk berarti. Ya. Jadi begitu ya. Itu lagi itu ya sama saja itu berarti. Ya, tidak percaya bahwa Allah itu maha dekat ya. Allah itu maha dekat ya. Maha dekat. Jadi Allah itu maha dekat dan mengabulkan semua doa kita itu gak percaya ketok ya. Gak percaya golek tempat sing sepi-sepi, tempat kuburan para wali ya, orang-orang yang dikaromahkan ya, dan seterusnya itu. Hadirin, pertolongan atau kemenangan itu tidak akan terrealisasi kecuali dengan karunia Allah. Ini yang menjadi kunci. Jadi pertolongan, kemenangan tidak akan terrealisasi kecuali dengan karunia Allah. Masya kon ndonga nang dia ya. Masya kamu ndonga nang kuburan, masya kamu ndonga nang para wali, ndonga nang dia lah wis. Kalau Allah itu ya tidak memberikan karunia-Nya ya. Kalau Allah itu memang enggak mengabulkan, ya enggak dikabulkan. Ya tidak dikabulkan. Masya ndonga kaya apa ya. Karena memang di situ dijelaskan kalau Allah itu adalah dekat. Fa inni qarib ya. Allah itu dekat. Surat Al-Baqarah itu.
Ujibu, saya akan ijabai, saya akan kabulkan. Da'watad da'i idza da'ani. Orang-orang yang yakin berdoanya kepadaku dengan keyakinan penuh tak kabulno. Ya. Wes jelas itu, ya. Ujibu, aku akan kabulkan. Orang-orang yang dia berdoa, ketika dia berdoa kepadaku yakin. Da'wata idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Ya. Asalkan ada syaratnya. Orang itu mau mengikuti syariatnya. Nek diperintah ya dilakoni, nek dilarang ya ditinggalkan. Apapun, ya. Gak usah tebang pilih, ya. Gak usah tebang pilih. Ada orang yang tebang pilih, ya. Gak oleh minum khamr, ya gak dilakoni wis. Gak oleh ngrasani pancet. Ya. Nek minum khamr ngene gampang, wis aku pancene gak tau ngombe biasa. Tapi gak oleh ngrasani kok dhisik nek perkara iku. Ya. Gak oleh berzina, wis gak dilakoni, ya. Tapi kok kira-kira rezekinya dari hal-hal yang subhat, oh ya sik ditampani, ya. Jadi banyak hal-hal yang subhat. Ya. Apalagi kalau menjadi anggota legislatif, nuwun sewu lho itu. Padha karo ancek-ancek nang ndukure ri orang anggota legislatif itu, ya. Ana uang dok, ana uang iki, ana uang iku, ana uang tutup mulut dan lain sebagainya, ya. Bahaya itu. Saya gak meden-medeni anggota legislatif yang ada di sini, ndak meden-meden. Tapi padha karo ancek-ancek nang ndukure ri. Iya, endi sing bayaran asli ta iku sing ndi? Iya. Endi sing bayaran iku subhat. Apa meneh bayaran iku termasuk barang yang haram. Ini sangat transparan, sangat sulit untuk dibedakan. Lah nek wis kaya ngono, kapan Allah itu mau mengabulkan? Bandungo sampai muruh, ya. Banjaluo sampai nangis, ya. Lawang falyastajibulinya enggak diikuti, ya. Apalagi wal yu'minu bi, mereka itu harus yakin. Yang namanya beriman itu yakin, ya. Orang beriman itu harus yakin bahwa pertolongan Allah akan datang diberikan kepada kita. Dalam hal ini Allah berfirman, dan kemenanganmu itu hanyalah dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Surat Ali Imran ayat 126. Jadi kemenanganmu itu hanya dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Di dalam ayat yang lain, jika Allah menolong kamu maka tak ada orang yang dapat mengalahkan kamu. Jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapakah gerangan yang dapat menolongmu selain dari Allah saja. Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Ya. Di dalam ayat yang lain, atau siapakah dia yang menjadi tentara bagimu, yang akan menolongmu selain daripada Allah yang maha pemurah. Orang-orang kafir itu tidak lain hanyalah dalam keadaan tertipu. Al-Mulk ayat 20. Contoh, perang antara Israel vs Palestina atau Hamas. Ternyata banyak keajaiban dan itu pertolongan Allah. Ya. Banyak diceritakan bahwa datangnya pasukan berbaju putih, ya, yang datangnya secepat kilat. Kemudian hilangnya juga secepat kilat. Jadi sing diwedeni Israel niku adalah salah satunya ini. Pasukan banyak. Lawang pasukane Hamas itu biasanya ireng-ireng kok. Lah kok putih-putih ngono pakaiane. Ditembak ret, dibom dayer pancet. Tidak mati. Tapi nek dhek nembak mati Israel. Lho iku diwedeni. Jadi sampai sekarang ini nek digembar-gembarno nang TV, orang-orang Palestina dibom. Ya jane mati dibom arek cilik-cilik. Wong wedok-wedok.
Tapi pernahkah diterangkan bahwa Israel itu membunuh Hamas? Jarang, paling situ tok sing ketembak. Tapi kalau Israel itu tidak pernah diberitakan, sebenarnya sudah ribuan pasukannya yang habis. Karena Hamas tidak pernah membunuh anak kecil, Hamas nggak pernah membunuh wanita, Hamas nggak pernah ngebom ngawur. Ya sing diperangi ya tentara. Memang begitu aturannya dalam Islam. Ya, tapi gak tahu diberitakan nek tentara Israel entek sakjane ngoten. Ewonan entek. Ya. Nggak pernah diberitakan. Tapi kalau jenengan buka di sosmed, di internet, oh akeh niku beritane, terutama tribun.com itu yang sering memberitakan. Yang kedua, ada suara misterius ya, berupa orang-orang yang berzikir ya. Jadi kadang-kadang orang Israel itu takut, gorong apa-apa sono swara gruduk wong akeh berzikir la ilaha illallah ndikana wonge. Ngono ya wis wedi lho wong niku ya. Itu banyak itu ya. Contohnya ranjau yang ditanam ya. Pada waktu itu pasukan Hamas menanam ranjau ya. Lho kabele lho gorong dipasang, kesusu. Israel teko, waduh ya apa iki kabele gorong dipasang ya. Ranjau dipasang, kabele gorong dipasang. Tank pasukan Israel itu keburu datang, gak sempat masang. Ya sengidan Hamas itu. Lho meledos ya. Oh gak ono kabele lho kok iso meledos ya. Ranjone hancur berkeping-keping ya. Tang-tangnya Israel itu hancur berkeping-keping ya. Jadi begitu, kabel itu loh belum dipasang. Nah begitu orangnya sudah selesai, sudah sebagian pasukan Israel wis nyingkri, didelok ranjone ya, didelok. Ranjone lo pancet. Pancet utuh. Lah sing meledos mang lo ranjone sapa? Lah ono sing meledos mang. Sing ngejur pasukan tank Israel mang lo ranjone sapa iku? Ranjone yang dipasang lho sik utuh gak meledak. Lah jane gorong dipasang kabel ya. Tapi kok iso meledosnya pasukan? Loh itu loh yang kadang-kadang juga terjadi keanehan dan banyak lagi keanehan-keanehan yang terjadi di sana. Itulah bentuk dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, waktunya kurang 5 menit nih. Tiadakah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah dan tiada bagimu selain Allah seorang pelindung maupun seorang penolong ya. Al-Baqarah ayat 107. Dan Ar-Rum mengatakan, dan kami Allah selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Ini nek awak dhewe gak yakin ngaku beriman ya salah lah. Kalau kita nggak yakin dengan pertolongan Allah dalam hal apa saja, lah ngomong orang beriman, sembahyang jungkar-jungkir, kaji wis ping 17, tapi gak yakin, ya ku jenenge belum beriman 100% imannya. Ya. Maka kesimpulannya, sebagai orang yang beriman harus yakin dengan adanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sesulit apapun harus mohon pertolongan kepada Allah, jangan kepada makhluk. Makhluk Allah itu akeh, kuburan itu nggih makhluk Allah, wit grombol itu ya makhluk Allah. Ya, di tempat saya sana di daerah Delanggu itu Bentahun itu ana sing jenenge ruwat desa. Nanggap wayang. Ya, nanggap wayang. Nggene ning ndi? Neng punden. Jadi wayange niku nang punden, main nang punden. Wong desa-desa kono iku kabeh nggawa asan, kabeh nggawa. Ya, iku Bentahun niku. Apa lho nek gak diruwat bahaya. Lho kene desa iki. Dadi engko nek ana penyakit akeh wong mati, lah ya iku salahe. Ngruwat gak nanggap wayang. Wah, itu. Pertolongan Allah bisa cepat, sedang, lambat. Jadi pertolongan Allah itu bisa cepat, bisa sedang, bisa lambat. Sakarepe Gusti Allah. Nggih. Lah nek cepat itu berarti wiritane kuat, yakin seyakin-yakinnya cepat. Ya.
Nek sedang iku salate rada nglembreng-lembreng titik, tahajude kurang, ya wiritane ya kurang, sedang ya. Apa meneh nek lambat, ya sekedar apa iku ndongane sak enake dhewe, ya. Itu. Nah, itu cepat, sedang, lambat itu tergantung Allah bagaimana. Makanya Allah memberikan tips. Harus sabar, ya. Harus sabar. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 45, ya, ayat 45 itu dijelaskan oleh Allah. Surat Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bisabri wassalah, ya. Mintalah pertolongan itu dengan sabar dan sholat. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sabar itu angel, ya. Lakabiro sungguh berat, angel, illa 'alal khashiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, sing imane tawamen. Angel jare Gusti Allah, ya. Tapi kalau kita mau di ayat 100 berapa tadi lanjutannya? 73, ya. Itu dijelaskan oleh Allah, ya ayyuhallazina amanu. Loh, mana tadi? 100 berapa, Bu? 53. Ya, di 153 itu dijelaskan sama itu ayatnya. Wasta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Itu sama, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Karena Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Ana wong sing gak sabaran ya gak lah, ya. Kadang-kadang ya gak dikabulno, gak sabaran mancene, ya. Njaluk sembarang gak sabar. Wonge gak sabar titik-titik ngamuk, ya gak dikabulno. Ya. Karena minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Makanya dua itu. Jadi nek njaluk pertolongan Allah niku lakukan sholat, terutama sholat tahajud, baru minta pertolongan kepada Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah, jadi mungkin itulah yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Sudah jam 5. Oleh karena itu mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah. Pertolongan Allah itu pasti ada, pasti, gak mungkin gak, kudu yakin, ya. Cuman dengan cara sabar dan sholat. Lakonono apa sing diperintahno Allah, jauhilah apa yang dilarang Allah. Pasti Allah akan memberikan pertolongan, mencarikan jalan keluar terhadap semua persoalan-persoalan kita. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bisa membaca semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.